Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Kita buka dulu Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 15, dia ayat 4. Dari mulai ayat 4 nanti sampai ayat 8. Saya akan baca Yohanes 15 dari mulai ayat 4 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur itu, dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, perhatikan, ini sudah saya garis bawahi waktu saya membaca. Pagi ini saya seperti mendapat penekanan ketika saya membaca ini. Perhatikan ayat 6. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah kamu, Bapakku, dimuliakan ketika kamu berbuah banyak dan menunjukkan bahwa kamu adalah murid-muridku. Perhatikan kata-kata ini ya. Sebenarnya ketika saya merenungkan firman Tuhan ini kan seringkali banyak dikotbahkan orang mengenai doa. Mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tapi saya mencoba mencermati ayat-ayat ini bahwa kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Nah, apa keistimewaan umat pilihan Allah? Tadi sudah kita baca, gitu loh kan. Nah, untuk memperjelas ayat ini, kita buka Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sudah buka semuanya. Judul Alkitab saya, Efesus 1 ayat 4 dan 5, judulnya itu kekayaan orang-orang yang terpilih. Wah, mata kita langsung terbelalak ya, ini bicara kekayaan ya kan. Siapa yang nggak mau kaya? Ya, tapi kita perhatikan, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dia nggak ada bicara dunia, berkat rohani di dalam dunia. Tapi kita jangan ini dulu, jangan artinya wah berarti kita di dunia ini nggak bisa dong punya apa-apa, bukan itu gitu. Nah, mari kita teruskan. Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita sudah pernah belajar firman Tuhan, dunia itu bicara sistem ya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Ingat nggak? Waktu kita bicara merenungkan firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, dunia ini bicara sistem. Sistem dunia ini jelas dibuat oleh kuasa kegelapan. Nah, kuasa kegelapan ini asalnya dari mana? Kuasa kegelapan ini awalnya kan di surga. Tapi ketika dia ingin mencuri kemuliaan Allah, ingin sama seperti Allah, dia kan dilempar ke bumi. Makanya bumi yang diciptakan Allah, sistemnya berusaha dirusak dengan kuasa kegelapan. Makanya dia katakan, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita, ya, kita pegang dulu ayat ini, sebelum sistem dunia dijadikannya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula, perhatikan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula, melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sebenarnya nggak salah ketika tadi ayat di kitab Yohanes bicara mengenai doa, ya nggak ada yang salah. Tetapi saya sedikit sebelum saya ke intinya, sedikit saya mau coba memberikan kepada kita penerangan adalah, kalaupun ayat ini bicara doa, kita nggak boleh lupa sejarah doa itu sebenarnya seperti apa. Nah, sejarah doa itu sedikit ya, sejarah doa itu adalah ketika bangsa Israel yang awalnya umat
pilihan dibuang ya, di Babel, di Asyur. Mereka kan akhirnya dijajah. Kenapa? Karena tegar tengkuk, nggak mau ngikut aturan Tuhan, ya kan? Nah, tata ibadah orang Israel ini kan kita sudah tahu bahwa setiap kali mereka mau menghadap Allah, mereka membawa korban, betul? Itu kita nggak boleh lupa sejarahnya. Nah, mundur lagi, sejarahnya dari mana? Kejadian 3 ayat 21, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, harusnya kan mereka mati manusia pertama. Tetapi kenapa nggak mati? Allah menyembelih atau mengorbankan satu ekor binatang yang tidak tahu apa-apa. Kemudian pakaian Adam dan Hawa kan diganti yang dari daun, kemudian kan diganti menjadi kulit binatang itu. Artinya apa? Ada darah yang tertumpah. Artinya apa? Allah sedang mengajarkan bahwa untuk mendekat kepada Allah ada harga yang harus dibayar. Paham sampai sini, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan? Paham ya? Inilah awal sejarah bangsa Israel ketika menyembah Tuhan. Kejadian 3 ayat 21. Jadi setiap kali mereka mau menghadap Allah, ada korban darah yang dibawa, ada korban darah, ada harga yang dibawa untuk mendekat kepada Allah. Nah, ketika mereka dibuang di negara-negara, di Babel, di Asyur, mereka kan nggak bisa mempersembahkan korban, paham? Nah, kita ambil ke diri kita. Ketika sesuatu kebiasaan yang sering kita lakukan dalam menghadap Allah, nggak bisa kita lakukan, kita merasa bersalah nggak? Iya kan? Karena itu sudah bertahun-tahun, sudah mungkin berabad-abad sama bangsa Israel. Ketika mereka dijajah, mereka nggak bisa mempersembahkan korban. Mereka merasa bahwa dosaku berarti nggak diampuni. Aku berarti masih berdosa. Paham sampai sini? Digantilah dengan sidur, doa. Paham sampai sini? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika doa-doa, syair-syair, sidur itu untuk menggantikan korban-korban itu, bukan berarti tidak ada harga yang kita bawa. Ada. Siapa? Hidup kita. Paham? Selera jiwa kita. Paham sampai sini Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan? Makanya nanti enggak benturan. Semua ayat-ayat Alkitab di dalam kitab Yohanes dikatakan, tinggal di dalam aku, berbuah di dalam aku, minta apa saja kamu akan mendapatkannya. Paham sampai sini Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan? Nah, yang kedua sebenarnya yang sedang saya lihat adalah bicara umat pilihan. Kita nggak boleh lupa, kita ini umat pilihan, tapi jangan ngaku-ngaku umat pilihan, tapi nggak mau tinggal. Perhatikan tadi kitab Yohanes, ayat 1 itu, aku pokok anggur, kata Tuhan Yesus. Bapakku petaninya, saya istilah ya, Bapakku tukang kebunnya, pemiliknya itu Bapa. Pohonnya siapa? Yesus. Carangnya siapa? Kita. Buah itu kan berbuah di carang, di ranting. Paham Bapak Ibu? Paham? Makanya di ayat 4, 5, 6, kalau kita tidak berbuah, di situ dikatakan dibuang, kemudian dicampakkan ke dalam api, menjadi kering. Perhatikan tadi ayat 6, dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Makanya perhatikan orang-orang yang ngaku-ngaku hidup dalam Tuhan, tetapi enggak mau bertumbuh, enggak mau berbuah, maaf, perhatikan hidupnya, perhatikan anak cucunya. Kita bukan menghakimi, bukan, artinya waspada. Kalau kita katakan kita umat pilihan, anak Tuhan, ini jelas di kitab Yohanes dikatakan, kalau kau enggak tinggal di dalam aku, kau kering. Kadang ini yang harus sebagai orang tua, sebagai oma, opa yang kita takutin. Kita ingat, kita punya anak cucu. Anak cucu kita kan mau diberkati Tuhan, amin? Betul nggak? Iya kan? Anak cucu kita supaya diberkati, supaya dilindungi, kitanya hidup dalam Tuhan. Paham nggak Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan? Jadi kita nggak merengek-rengek ketika ada masalah, kita merengek-rengek minta Tuhan tolong. Tuhan pasti jagain kita, sertai kita. Kenapa? Karena kita sudah berusaha hidup nyantol kepada pokok anggur. Makanya enggak benturan nanti dia di kitab Efesus. Jadi dia linier. Jadi dia pas. Kekayaan umat pilihan itu di ayat ini katakan, sekali lagi saya baca ya, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam
surga. Ya, berulang-ulang lewat renungan ini saya katakan, selama kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita kerjakan, selama selera kita, selera rohani, nggak pernah kita mati kelaparan. Nggak pernah anak cucu kita nggak dipelihara oleh Tuhan. Benar? Terkadang kita terbelalak, kok bisa ya seperti ini? Benar nggak? Siapa, tangan siapa itu yang menolong semua selama ini? Tangan siapa yang menuntun kok bisa kita melewati masa-masa sulit? Paham Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan? Jadi dia sejajar firman Tuhan itu. Nggak ada yang benturan gitu loh. Terus tadi di Efesus tadi dikatakan, dalam kasih Yesus telah menentukan kita dari semula melalui Allah telah menentukan dari semula melalui Yesus Kristus. Apanya yang ditentukan? Nah, saya mau katakan, jangan ngaku-ngaku umat pilihan tidak berbuah langsung masuk surga. Enggak. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita harus bertanya pagi hari ini. Kenapa sampai hari ini aku masih hidup? Kenapa sampai hari ini aku masih bisa ada? Seminggu yang lalu, karena kita itu ketua suami ketua apa namanya? Kita di sini ada di Medan namanya punguan, ya berjiran itu. Berjiran itu sekali sebulan biasa kita ibadah bertemu gitu ya. Jadi minggu lalu deh, terakhir hari Minggu yang kemarin kita menguburkan 2 tabrakan anggota kita. 1 selamat bisa lewat sehat. Yang kedua meninggal di tempat hanya karena dia mau nyebrang. Ilustrasi ini apa saya katakan? Pertanyaannya kalau kita renung-renungkan, kenapa hari ini saya masih hidup? Kenapa? Ya bicara umat pilihan. Umat pilihan itu artinya bukan cukup nanti kita mati masuk surga. Bukan. Umat pilihan itu bicara kita diberi kesempatan untuk menghasilkan buah yang di kitab Yohanes tadi. Bicara umat pilihan, kita masih diberi kesempatan untuk terus bertumbuh, terus belajar, sampai kita menghasilkan buah. Itulah bicara umat pilihan. Sehingga harta kita bukan hanya di bumi ini. Bumi ini suatu hari dia akan kita tinggalkan. Harta di bumi ini suatu hari akan kita tinggalkan, benar nggak? Tapi kita punya harta berkat rohani di dalam surga. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, masing-masing kita bertumbuh ya di tempat di mana kita berada. Coba perhatikan ya, kalau saya perhatikan. Kenapa saat ini kalau saya lihat di grup ya, di grup kami ya, di grup alumni sekolah Alkitab gitu ya. Ya jujur aja, ya ini sharing-sharing hamba Tuhan ya. Berat sekarang pelayanan. Kenapa? Ya memang gereja itu membutuhkan keuangan untuk berjalannya pelayanan gitu. Dan kenapa orang lebih suka, beda ketika kita dulu anak-anak kan. Rasanya gereja tuh setiap hari dipenuhi orang. Sekarang orang males ke gereja. Kalau yang saya lihat adalah faktornya adalah 1, dunia itu lebih menarik hati mereka. Sementara di gereja mereka tidak melihat perbedaan antara dunia dengan berkat rohani. Paham nggak? Nah ini perjuangan berat sama kita pelayan-pelayan Tuhan, sangat berat gitu loh. Di satu sisi saya pernah baca itu di kitab Hizkia ya kalau nggak salah, bahwa suatu hari ketika kita tidak berusaha membawa orang ya untuk mengenal Tuhan, suatu hari pasti kita ditanya. Tapi untuk zaman ini kalau saya melihat, kita nggak bisa memberitakan firman Tuhan dengan cuap-cuap ngomong-ngomong, nggak bisa. Dengan teladan, nggak ada lagi pilihan. Keras, sangat keras. Saya berada di kumpulan ibu-ibu Huta Barat Kota Medan. Bapak Ibu tahu ya, orang Medan itu keras gitu loh, sangat keras. Kadang saya, aduh Tuhan, seperti apa ya? Kadang kita kadang di satu sisi kayak orang bego, kayak orang bodoh. Ya udahlah, ngalah aja lah, supaya mereka melihat gimana seharusnya hidup dalam Tuhan. Mudah? Nggak mudah. Babak belur sebagai pemimpin rohani. Benar nggak Pak Strisno? Sebagai pemimpin rohani babak belur, udah berkorban, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, juga Ibu Alan ini kayaknya nih. Korban semua. Tapi kita harus menunjukkan teladan. Supaya apa? Supaya mereka semua mengenal Yesus. Benar nggak? Wah, berat. Pak Fernando juga. Karena sistem dunia ini sudah sangat mengikat banyak orang. Kalau nggak hati-hati, luar biasa kita. Amin. Jadi umat pilihan itu
bukan bicara, oh nanti aku mati masuk surga, tapi ketika Tuhan memberi kesempatan di dunia ini, di bumi ini kita jadi umat pilihan, ya kita nggak menghasilkan buah, kita kering, dicampakkan ke dalam api suatu hari. Di bumi ini kita kering, kita nggak bisa hidup di bumi ini tanpa Tuhan. Benar, saya sudah coba melihat, kita mungkin sama-sama melihat lah gitu loh, nggak jadi apa-apa kita, walaupun mungkin berat mengikut Tuhan. Untuk nyantol di pokok anggur itu, untuk jadi umat pilihan itu berat. Jadi ya sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali bahwa untuk mendekat kepada Tuhan melalui doa dan penyembahan, itu ada sejarahnya. Kejadian 3 ayat 21. Karaf, mereka membawa darah, membawa korban. Hari ini mungkin kita menghadap Tuhan di dalam kamar, tutup pintu, menyembah. Tapi pertanyaannya, ketika kita keluar dari kamar, apakah kita membawa darah dalam diri kita? Selera kita, bukan lagi selera dunia ini, tapi selera kerajaan surga. Itu korban kita di hadapan Tuhan. Amin. Semangat ya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Karena hidup di bumi ini sebentar. Nggak tahu. Ada lagu sekolah minggu, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Masing-masing kita yang mengoreksi hati kita. Sudahkah kita betul-betul bertumbuh? Nggak mudah, sangat nggak mudah. Sakit. Tetapi ketika rasa sakit itu kita bawa di hadapan Tuhan, itulah berkat kekal, berkat rohani kita. Amin.